Tuhan mengikat perjanjian damai dengannya, mengangkat dia menjadi pemimpin umat dan memberinya martabat imam agung. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan setelahmu juga. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita peringati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja, tanggal 10 November. Kita juga hari ini berdoa untuk Ibu Wirawan yang kemarin dipanggil Tuhan. Nanti jam 7 akan ada ibadat pemberkatan jenazah dan juga pemakaman. Kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkannya, juga untuk kita semua yang pada hari ini mensyukuri kebaikan Tuhan kepada kita. Sadar akan kekurangan kita, mari bersama-sama kita bersama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Pohon Maaf, pada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu kau alaskan pada Petrus, batu karang yang tak tergoncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri tegak teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dengan bacaan dalam kitab. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para manusia hendaknya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dalam ketekunan. Demikian pula para wanita tua hendaknya mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik wanita-wanita muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudahlah nyata kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hati. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya,
dan serta juga Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Selamat pagi. Pada peringatan Santo Leo Agung ini kita mendengar bacaan Injil begitu tegas. Kalau kamu melakukan sesuatu, katakanlah, kami hanya hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Gak perlu kita menuntut, kamu harus terima kasih sama saya ya. Hamba tidak akan mengatakan seperti itu. Hamba yang baik lakukan saja pekerjaan dengan semangat, penuh setia, disiplin. Gak usah harus mengharapkan pujian berlebihan, ataupun minimal tolonglah terima kasih kamu udah dibantu. Hamba yang setia, hamba yang baik adalah mereka melakukan apa saja. Saya nggak berguna, saya melakukan apa yang saya lakukan ini hanya semata-mata itu tugas yang memang harus kita lakukan dengan penuh semangat. Allah akan melihat, memperhitungkannya. Oleh karena itu, mari juga seperti dalam bacaan pertama yang begitu luar biasa, sebuah imbauan untuk para lansia, baik laki-laki maupun juga yang perempuan. Begitu jelas bagaimana orang-orang dilakukan nasihatnya. Jadikan sebagai teladan untuk berbuat baik. Engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehingga lawan menjadi malu. Memang diberikan kepada oma dan opa lanjut usia, hendaknya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dalam kerukunan. Juga wanita-wanitanya, oma-oma yang baik, hendaklah mereka juga orang-orang yang beribadah, artinya suka berdoa, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap mengajarkan segala yang baik, mendidik wanita-wanita muda, artinya anak-anak atau mantu-mantunya yang perempuan agar bisa mengasihi suami dan mendidik anak-anaknya dengan hidup yang suci dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, luar biasa himbauannya Rasul Paulus kepada Titus untuk hamba-hamba, untuk oma-oma dan opa yang terkasih. Hatinya semakin lembut dan akhirnya ia akan dekat dengan Allah dan sungguh-sungguh menjadi teladan untuk anak, cucu, mantu, dan juga semua orang yang dikasihinya. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Salam sebagai murahan kami meroti kami siap. Terpujilah Allah selalu. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, bagaimana dalam mengatur Tuhan. Bila Bapa semesta Allah sebagai murahan kami anggur yang kami siap. Sepohon anggur dan dari manusia bagi kami minuman. Terpujilah Allah. Bapa cuci aku, bersihkan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Gembala umat, terangilah umatmu, gerejamu berkat persembahan ini. Semoga berkat bimbinganmu kawanmu berkembang di mana-mana dan para gembalanya berkenan di hatimu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur pada Tuhan Allah kita. Selayaknya sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Santo Leo Agung, Uskupmu, telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajarkan kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus, dan tak henti-hentinya bersama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguhlah, sungguh segala usaha. Maka mohon segala persembahan yang berjuang Engkau, agar bagi kami di tubuh dan darah putra kasih Tuhan kami Yesus. Ketika diserahkan dalam sesanya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan yang kepada para muridnya seraya. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang kekal. Dan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkannya. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami syukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon dari kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius, Karina, Suhari, Mustafa, Imam, Diakon dan semua pelayan bersama-sama. Ingatlah hambamu, Ibu Wirawani yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu kemarin. Ampunilah, terimalah ia dalam kerajaan yang kekal, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihlah kami semua, agar Engkau terima di kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef, mempelai yang setia. Bersama para rasul dan semua orang kudus. Dari masa ke masa, khusus Santo Leo Agung yang kami peringati hari ini, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus berhormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah hati kami. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Mari kita hening, kita rasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Khususnya untuk orang-orang yang kita cintai, kita doakan. Ibu Wirawan, juga Siska, Ferry, semoga cepat sembuh. Juga untuk keluarga-keluarga yang ingin didoakan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu dekat dengan kami. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung umat beriman, bimbinglah kiranya gerejamu yang Kau kuatkan dengan santapan suci. Semoga di bawah pimpinan yang teguh dan kuat, gereja semakin berkembang dalam karyanya dan tetap utuh dalam iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta dan serta. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Eucharisti sudah selesai. Syukur. Mari kita pergi, kita diurus.